Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan peserta PPG? Hari ini saya akan membahas materi PPG untuk mata pelajaran bimbingan konseling profesional 1 bab 2 tentang teknik asesmen kebutuhan peserta didik. Ini adalah materi PPG dalam jabatan tahun 2020. Nah, lanjut. Nah, ini adalah capaiannya. Yang pertama, kita diminta untuk menguasai konsep dasar asesmen, nomor satunya. Nomor dua, peserta PPG mampu memahami teknik asesmen tes. Ya, nomor tiga, peserta PPG mampu memilih instrumen melalui teknik non-tes. Masuk ke slide selanjutnya. Masih ingatkah saudara? Yang pertama, pengukuran. Bahwa proses pemberian, penempatan, assignment, angka untuk suatu objek atau peristiwa tertentu. Kemudian tes, metode pengumpulan data yang sudah terstandarisasi untuk mengukur salah satu aspek kemampuan atau kecakapan dengan jalan mengukur sampel dari salah satu aspek tersebut. Selanjutnya, metode yang sistematis assessment untuk memperoleh informasi baik dengan teknik tes maupun non-tes sehingga membantu guru BK dalam memahami konseli yang dilayani. Evaluasi, suatu penyelidikan investigasi untuk melihat keterlaksanaan dan ketercapaian kegiatan atau layanan yang telah dilaksanakan dalam upaya mengambil keputusan. Nah, ini semuanya berkaitan dengan asesmen. Selanjutnya, tujuan asesmen bagi guru BK. Tujuan utama asesmen, baik tes maupun non-tes, untuk menilai tingkah laku, kecakapan mental, dan karakteristik kepribadian seseorang dalam rangka membantu mereka dalam membuat keputusan, peramalan, dan keputusan tentang seseorang. Dasar bagi guru BK dalam membuat program BK di sekolah. Jadi, dasar kita membuat program BK itu asesmen kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, dengan asesmen guru BK mendapatkan data yang relevan, objektif, akurat, dan komprehensif tentang kondisi konseli seperti profil, permasalahan yang dihadapi konseli, potensi yang dimiliki, kebutuhan dan kondisi lingkungan yang dibutuhkan oleh konseli. Itu tujuan asesmen bagi guru BK. Next, selanjutnya. Manfaat hasil asesmen bagi konseli. Manfaatnya seperti apa? Yang pertama, untuk memahami diri sendiri dengan lebih baik dan merencanakan masa depan mereka sendiri. Selanjutnya, membantu konseli memperjelas tujuan hidup, memperoleh kejelasan sudut pandang, dan memperoleh dukungan yang ilmiah dan terpercaya bagi deskripsi diri. Kedudukan asesmen dalam BK. Ini alurnya. Yang pertama, asesmen lingkungan. Kemudian ada harapan dan kondisi lingkungan, masuk kepada perangkat tugas, perkembangan kompetensi, kecakapan, hidup, nilai, dan moral peserta didik, tataran tujuan bimbingan dan konseling, penyadaran akomodasi, tindakan, permasalahan yang perlu dientaskan. Dari asesmen, perkembangan peserta didik, harapan dan kondisi peserta didik, masuk ke dalam komponen program, ada layanan dasar, bimbingan dan konseling, kemudian layanan responsif, kemudian masuk ke perencanaan individual, kemudian masuk ke dukungan sistem, ya, 4 komponen program. Nah, dari 4 komponen program ini masuk lagi kepada bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, penempatan dan penyaluran, penguasaan kemampuan, kolaborasi dengan guru, kolaborasi dengan orang tua, kolaborasi dengan ahli lain,
konsultasi atau mediasi, konseling individual atau kelompok, konseling krisis, rujukan, bimbingan teman sebaya, kolaborasi dengan ahli lain. Orientasi atau informasi, asesmen atau himpunan data individual atau kelompok, kolaborasi dengan ahli lain, pengembangan profesi, konsultasi, kolaborasi, sistem manajemen, kesepakatan, dan lain-lain. Yang terakhir, evaluasi dan akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ini kedudukan asesmen dalam BK. Panjang, sangat dibutuhkan. Dari asesmen BK itu langsung menuju ke banyak program seperti ini. Ya, dari strategi, teknik, dan manajemennya. Teknik tes. Form-based test is a systematic procedure for observing a person's behavior and describing it with the aid of numerical scale or a category system atau prosedur sistematik untuk mengamati perilaku seseorang dan menggambarkannya dengan bentuk skala numerik atau sistem kategori. Itu menurut Cronbach ya. Kemudian menurut Furcon dan Sunaria, tes merupakan himpunan pertanyaan yang harus dijawab atau pernyataan-pernyataan yang harus dipilih, ditanggapi, atau tugas-tugas yang harus dilakukan oleh orang yang dites dengan tujuan untuk mengukur suatu aspek perilaku atau memperoleh informasi tentang atribut dari orang yang dites. Sedangkan menurut Anastasi, tes psikologi adalah alat ukur yang objektif dan dibakukan atas sampel perilaku tertentu. Kesimpulannya, tes merupakan alat pengumpul data yang sudah terstandarisasi untuk mengetahui kemampuan individu atau kelompok individu dalam menyelesaikan sesuatu atau memperlihatkan keterampilan tertentu, dalam memperlihatkan hasil belajar, atau dalam menggunakan kemampuan psikologis untuk memecahkan suatu persoalan. Jadi dari teknik tes itu, dalam kita menggunakan asesmen, dalam menggunakan instrumen asesmen, itu harus terstandarisasi atau valid dan akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan. Kegunaan teknik tes psikologi. Pertama sebagai klasifikasi, kemudian pemahaman diri, evaluasi program, dan penelitian ilmiah. Nah, jenis-jenis tes psikologi. Pertama jenis tesnya tes intelijensi ya. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan mental, pikiran atau intelektual manusia. Tes bakat, tes untuk mengukur potensi seseorang mencapai aktivitas tertentu atau kemampuannya belajar mencapai aktivitas tersebut. Ini contoh tesnya ya. Kalau tes intelijensi ada tes SPM, tes CFIT, kemudian tes WISC dan WISE ya. Kalau untuk tes bakat ada tes DAT, ya, Differential Aptitude Test, kemudian tes minat, tes untuk mengukur kesukaan atau ketidaksukaan terhadap sesuatu seperti objek pekerjaan, seseorang, tugas, gagasan, atau aktivitas. Ini contoh-contoh tes minatnya. Kemudian tes kepribadian, ada tes untuk mengukur seberapa paham seseorang terhadap dirinya dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Tes kepribadian jenis inventory lah yang sering dipakai. Ini contoh-contoh jenis tes kepribadian. Salah satunya AUM, ITP, tes EPPS. Nah, tujuan penggunaan tes untuk konseling. Yang pertama, tes digunakan bukan untuk memberikan informasi, jelas ya. Tes digunakan untuk tujuan informasi. Jadi ada dua tujuan penggunaan tes untuk konseling. Teknik non-tes. Pertama, observasi. Bisa menggunakan angket atau sosiometri, wawancara, kemudian skala psikologis. Itu teknik non-tes. Terima kasih.
Bagi rekan-rekan yang sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Ada gambaran sebagai materi PPG mata pelajaran bimbingan konseling untuk tahun selanjutnya atau tahun ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.